Kemenangan dramatis berhasil diraih oleh The Blues dalam lanjutan Carabao Cup ronde keempat. Pasukan Enzo Maresca harus berjuang hingga detik-detik akhir untuk mempertahankan keunggulan. Bagaimanakah keseruan pertandingan antara Wolves melawan Chelsea? Lalu siapa calon lawan mereka di babak perempat final nanti? Ada apa dengan Chelsea belakangan ini? Karena mereka lagi-lagi harus mendapatkan kartu merah. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan review match Carabao Cup ronde keempat yang mempertemukan Wolves melawan Chelsea sebagai berikut. Enzo Maresca melakukan rotasi besar-besaran pada laga ini. Karena meratanya kualitas pemain-pemain yang dimiliki Chelsea, sehingga pemain yang diturunkan oleh Maresca tadi malam bisa dibilang bukanlah murni sepenuhnya pemain cadangan, karena beberapa di antara mereka cukup sering mengisi slot pemain inti. Seperti inilah skuad Chelsea saat melawan Wolverhampton Wanderers. Philip Jorgensen di bagian penjaga gawang, lalu Malo Gusto sebagai right back, Tosin Adarabioyo dan Josh Asampong sebagai dua center back, dan Jorel Hato sebagai left back. Lalu di posisi midfielder ada Romeo Lavia dan Andre Santos, sedangkan di sayap kanan ada Estevao Willian. Lalu sayap kiri Jamie Gittens, attacking midfield Facundo Buonanotte dan Tyrick George sebagai striker. Pertandingan baru dimulai dan memasuki menit kelima, The Blues sudah berhasil unggul melalui tendangan dari Andre Santos. Tendangan Andre Santos yang tidak terlampau keras namun sangat akurat melaju ke pojok kiri gawang Josesa. Gol yang cukup berkesan karena gol ini adalah gol pertamanya ketika mengenakan seragam Chelsea, dan yang terpenting untuknya, gol ini ia persembahkan kepada sang istri yang sedang mengandung. Berselang 10 menit kemudian, The Blues melebarkan jarak menjadi 2-0, kali ini giliran Tyrick George. Memanfaatkan umpan yang lagi-lagi dikreasi oleh Jamie Gittens, Tyrick George melakukan tugasnya, yaitu mencetak gol dengan cara yang cukup mudah. Tak cukup dengan keunggulan 2-0, The Blues yang bermain dengan mengenakan jersey putih kembali berhasil memperlebar papan skor. Kali ini, giliran Estevao Willian yang memanfaatkan blunder dari lini belakang pemain Wolverhampton. Estevao Willian yang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang lawan berhasil mengeksekusi dengan cukup dingin, yaitu dengan cara mencip bola ke atas kepala dari Josesa. Skor 3-0 menutup jalannya babak yang pertama. Di babak kedua, entah apa yang merasuki skuad asuhan Vitor Pereira, karena mereka bermain seolah dirasuki arwah kesetanan. Bahkan, pertandingan baru berjalan 3 menit, Wolves sudah berhasil memperkecil skor melalui gol dari Tolu Arokodare. Bermula dari hilang bola Facundo Buonanotte di lini tengah, bola liar tersebut langsung dimanfaatkan oleh para pemain Wolverhampton Wanderers menjadi sebuah gol. Enzo Maresca langsung merespon gol cepat dari Wolves dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Marc Cucurella, Enzo Fernandez, dan Liam Delap yang baru saja sembuh dari cedera masuk menggantikan Malo Gusto, Romeo Lavia, dan Estevao Willian. Kesempatan bagus untuk Liam Delap yang telah absen cukup lama, sekitar 2 bulanan, menepi dari aktivitas sepak bola. Ia akhirnya diberi kesempatan kembali oleh sang pelatih untuk mengembalikan ritme permainan yang hilang sementara. Alih-alih memanfaatkan kesempatan dengan baik, Liam Delap justru lebih sering terlibat pertikaian yang tidak perlu dengan para punggawa Wolves. Delap bahkan sudah terkena kartu kuning dalam kurun waktu 18 menit sejak ia dimainkan dari bangku cadangan. Melihat Liam Delap bermain dengan penuh emosi, Enzo Maresca meneriakkan dari pinggir lapangan sebanyak 5-6 kali agar ia sedikit menurunkan tensi emosinya. Sementara Delap berjibaku dengan tensi emosinya, Wolves lagi-lagi yang bermain kesetanan sejak babak kedua dimulai
kembali memperkecil skor menjadi 2-3. Skema long throw-in kembali berhasil membobol Chelsea setelah sebelumnya Brentford beberapa pekan lalu. Kemudian Sunderland di akhir pekan lalu. Kini giliran Wolves berhasil menggunakan skema yang sama untuk mencetak gol ke gawang Jorgensen. Kesialan The Blues masih belum usai dan pertandingan telah memasuki menit-menit krusial. Liam Delap yang masih belum reda emosinya kembali melakukan aksi yang tidak pantas dan layak mendapatkan kartu kuning kedua. Ketika sedang duel bola atas, Liam Delap terlihat dari tayangan ulang melakukan sikutan kepada salah satu pemain Wolves. Tanpa pikir panjang, wasit memberikan kartu kuning kedua kepada Liam Delap. Padahal seharusnya pelanggaran tersebut bisa saja langsung terkena kartu merah. Setelah drama kartu merah Liam Delap, Chelsea bisa sedikit bernafas lega karena mereka berhasil memperlebar jarak menjadi 4-2 lewat gol dari Jamie Gittens. Sebuah gol yang sangat sensasional berhasil dicetak oleh Jamie Gittens yang di pertandingan ini sudah selayaknya disematkan sebagai man of the match karena Gittens berhasil berkontribusi 3 gol dari 4 gol yang berhasil dicetak oleh Chelsea. Pertandingan seolah telah dimenangi oleh Chelsea setelah margin 2 gol berhasil diraih ketika memasuki menit ke-90. Akan tetapi Wolverhampton yang memiliki sikap pantang menyerah kemudian langsung membayar kontan gol Jamie Gittens lagi-lagi melalui skema bola atas. Jose Sa yang melepaskan bola ke depan, lalu bola scrimmage tidak bisa diatasi dengan baik oleh para punggawa The Blues dan akhirnya David Wolfe berhasil mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Skor menjadi 4-3, Chelsea bisa dipastikan masuk ke dalam mode panik karena pertandingan masih menyisakan 5 menit lagi dan The Blues sedang kekurangan personil akibat kartu merah dari Liam Delap. Beruntung untuk tim tamu, karena tak ada perubahan signifikan dari 5 menit terakhir, wasit akhirnya meniup peluit tanda akhir pertandingan dan The Blues berhasil memetik kemenangan di pertandingan ini, lalu berhak melaju ke babak perempat final. Enzo Maresca pun memberikan pernyataan ketika sedang melakukan interview setelah pertandingan. Sang pelatih berkebangsaan Italia itu mengakui bahwa timnya bermain tidak konsisten selama 90 menit. Maresca menambahkan, "Saya sangat senang dengan babak pertama dan sangat kecewa dengan babak kedua. Di babak pertama, kami bermain sangat baik. Selalu sulit untuk mencetak 3 gol, kami memainkan sepak bola yang bagus dan menciptakan berbagai peluang. Kami tidak kebobolan apapun di babak pertama dan pertandingan sepenuhnya terkendali dengan skor 3-0. Di babak kedua, kami tidak melakukan hal yang benar. Gol pertama dari Wolves yang membuka pertandingan dan memberikan dorongan serta energi untuk bangkit. Kami sedikit panik dan kami seharusnya bisa menghindari ketiga gol yang kami kebobolan. Tetapi itu adalah bagian dari perjalanan tim ini, skuad ini, untuk mendapatkan pengalaman agar bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi." Tak lupa, Enzo Maresca juga memberikan kritikan keras kepada Liam Delap atas kartu merah yang dialaminya. Enzo Maresca bahkan mengatakan memalukan sekali mendapatkan kartu merah seperti hari ini. Liam Delap mendapat 2 kartu kuning dalam kurun waktu 7 menit saja. Kita seharusnya bisa menghindari kedua kartu kuning itu, dan itu adalah tidak bagus. Setelah kartu kuning pertama, saya sudah 4 atau 5 kali bilang kepadanya untuk selalu tetap tenang. Dengan tambahan kartu merah dari Liam Delap, The Blues tercatat sudah mendapatkan 6 kartu merah dari 9 pertandingannya. Liam Delap memang telah melakukan kesalahan fatal dan semoga ia belajar dari kesalahan-kesalahan ini untuk bisa menjadi striker yang lebih baik lagi di kemudian hari. Liam Delap bisa dipastikan akan absen ketika The Blues bertamu ke rumah Tottenham Hotspur pada laga akhir pekan nanti, dan ini akan menjadi kerugian besar untuk Chelsea. Sebagai penutup untuk episode ini, mari kita apresiasi atas permainan yang sudah diberikan oleh para pemain Chelsea, terutama kepada Jamie Gittens yang menjalani pertandingan terbaiknya sejak diboyong dari Borussia Dortmund. Semoga permainannya tetap konsisten
hingga ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Untuk undian babak perempat final nanti, The Blues akan bertandang ke rumah Cardiff City dan akan menghadapi seorang Callum Robinson. Untuk yang lupa atau bahkan belum tahu, sedikit fun fact tentang Callum Robinson, ia telah berjumpa sebanyak 3 kali menghadapi Chelsea dengan rekor menang 1 kali, lalu imbang 2 kali. Namun catatan impresifnya adalah Callum Robinson berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist dari 3 pertemuan melawan The Blues. Callum Robinson bahkan telah memposting di akun Twitternya seolah mengisyaratkan tak sabar akan segera berjumpa kembali dengan Chelsea. Akankah Chelsea akan kembali takluk di tangan Callum Robinson atau justru The Blues berhasil melaju ke babak semifinal Carabao Cup? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.